Halo sahabat Kompas TV, hari ini kita akan berbincang dengan sosok wanita yang luar biasa. Dia pendiri Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK. Dan dirinya adalah inspirasi bagi kita semua, terutama dalam dedikasinya membantu anak-anak penderita kanker di Indonesia. YKK tidak hanya memberikan bantuan dukungan medis, tetapi juga menyediakan rumah singgah dan bantuan untuk keluarga yang membutuhkan. Kita akan mendengarkan cerita inspiratif sosok pendiri YKK ini tentang perjalanan mendirikan yayasan dan harapannya bagi anak-anak Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah diterima di Yayasan Kanker Anak Indonesia ini, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Kita biasa panggil YKK. YKK, oke, iya. Ya Ibu, gimana bisa diceritakan berdirinya Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini atau YKK ini, Bu? Ya, YKK kalau tepatnya didirikan tahun 2006, persisnya tanggal 1 November ya. Tetapi sejarahnya kalau boleh saya cerita sedikit, yaitu berawal dari sebetulnya keinginan juga untuk membantu. Saya sudah mendirikan yayasan sebelumnya, yaitu sebuah yayasan yang sama, di bidang yang sama, itu tahun 93. Nah, tahun 93 itu di mana saya setelah mendampingi anak saya berobat, anak saya sakit itu tahun 84 ya, umurnya 4 tahun. Nah, saya terpanggil untuk bergerak bersama teman-teman saya, ada 9 orang, mendirikan yayasan tersebut. Nah, yayasan tersebut mengurus pada waktu tahun 93 itu yang lebih utama adalah pembiayaan dari pengobatan ya. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada BPJS, dulu belum ada. Jadi yayasan tersebut membantu biaya pengobatan dari anak-anak penderita kanker. Nah, di dalam perjalanannya setelah berjalan cukup lama, anak saya juga mengalami kekambuhan sehingga tahun 2005 saya mencoba berhenti dari kegiatan itu karena saya pikir waktu itu udahlah saya akan mendampingi anak saya untuk kita bisa santai-santai lah, karena pada waktu itu saya juga mendekati usia pensiun ya. Jadi saya mau santai-santai. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Anak saya kambuh lagi tahun 2004 dan kemudian dia berpulang tahun 2005. Nah, itu adalah pengalaman pribadi yang paling berat untuk saya, di mana kehilangan anak yang udah saya rawat selama 21 tahun. Dan kemudian ya sebetulnya saya udah nggak mau lagi urusan dengan kanker anak karena saya pikir saya udah selesai tugas saya ya dengan yayasan yang sebelumnya membantu pembiayaan. Tapi ternyata anak saya datang di dalam mimpi saya. Setelah dia meninggal, dia bertanya kenapa kok nggak dilanjutkan. Nah, pada waktu saya mendampingi anak saya berobat itu selalu bayangin dari umur 4 sampai umur 25 kita tuh banyak berbicara dari dia masih kecil sampai dia dewasa, sehingga akhirnya sebetulnya saya punya janji iman. Janji dengan anak saya juga bahwa tetap akan membantu anak-anak penderita kanker. Tapi saya pikir ya anak saya udah nggak ada, saya stop aja gitu ya. Tuhan berkehendak lain, anak saya datang dalam mimpi saya, yang akhirnya awalnya saya abaikan ya, saya pikir saya pikir ya itu bunga mimpi lah kira-kira, bunga tidur. Tapi datang lagi, mimpi lagi dengan agak marah. Nah, disitulah saya bergerak, saya pikir saya janji iman, saya harus lakukan. Nah, itu yang membuat akhirnya saya bersama sahabat saya mendirikan YKK bulan November tahun 2006. Jadi motivasinya sebetulnya ya punya pengalaman pribadi yang ya saya syukuri karena saya bisa merawat anak saya sampai tahun 2005, dan saya juga mensyukuri akhirnya diputuskan juga untuk tahun 2006 mendirikan YKK. Nah, pada waktu kita bikin YKK itu langsung programnya adalah rumah singgah, rumah kita ini. Itu kira-kira Mas. Iya. Berarti udah berpuluh-puluh tahun yayasan YKK ini 18 tahun ini berdiri, dan itu menjadi bisa dibilang apa sih kekuatan terbesar Ibu di YKK ini, Bu? Ya itu tadi, karena saya termotivasi harus membantu.
Karena saya juga setelah berdirinya rumah kita itu banyak sekali anak yang datang ke rumah kita ya, datang dari berbagai provinsi, dari berbagai kota di luar Jawa. Jadi di situ saya banyak melihat dan juga merasakan bagaimana bila kaki tidak ada. Karena pada waktu itu belum banyak organisasi-organisasi yang menyediakan rumah singgah ya. Jadi baru kami lah boleh dibilang pertama yang menyediakan rumah singgah untuk anak penderita kanker. Dan memang mendekat ke Rumah Sakit Cipto ya. Jadi banyak sekali di rumah singgah kami. Jadi disitulah saya pikir kita nggak boleh berhenti dan tetap kita harus melayani. Gitu. Jadi YKK ini sebenarnya fokus utamanya seperti apa, Bu? Selain untuk anak-anak penderita kanker, jadi fokus utamanya pengobatan kah apa segala macamnya, Bu? Iya, enggak, karena kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita tahu sekarang pemerintah punya BPJS yang sangat ampuh. Kalau nggak salah BPJS juga dimulai persis tahun 2006. Jadi betul. Dengan adanya BPJS kita sudah sangat terbantu ya. Terima kasih kepada Bapak Menkes Budi Gunadi yang telah membantu kita. BPJS juga Pak Profesor Ali Gufron yang sangat membantu anak-anak penderita kanker ini terutama ya. Karena mereka akhirnya jadi lebih semangat mau berobat. Tetapi untuk ngobatin anak kanker itu bukan hanya biaya pengobatannya. Sebab kalau anak yang sakit kanker itu yang menderita adalah seluruh keluarga. Jadi otomatis kebutuhan seorang anak itu biasanya didampingi oleh orang tua. Kalau didampingi orang tua di rumah sakit kan yang dibiayain adalah si pasien. Nah orang tuanya kan juga butuh biaya untuk dampingin. Di situ kami mendukungnya dengan rumah kita itu. Jadi itu merupakan program unggulan dari YKK untuk rumah singgahnya. Ya. Bisa dibilang kan setiap menit atau setiap detik ada aja ya penderita kanker ya, Bu. Gimana cara antisipasi dari YKK ketika ada pasien yang datang untuk menaruh anaknya di rumah singgah ini, Bu? Ya, keluarga yang datang ke rumah kita itu mereka bukan mengantar anaknya sendiri, jadi anaknya ini didampingi orang tuanya ya. Jadi mereka tinggal dan dengan persyaratan bahwa kalau 5 tahun ke bawah itu boleh 2 orang, jadi bapaknya dan ibunya. Atau biasanya sama neneknya. Tapi kalau di atas 5 tahun kita hanya boleh kan 1 pendamping. Seperti di Jakarta kapasitas rumah kita adalah 50 anak. Jadi kalau 50 anak dengan 1 orang tua berarti setiap hari 100 anak, 100 orang yang ada di rumah kita ya. Jadi bisa dibayangin betapa ramenya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi adalah bila kami kerjasama dengan rumah sakit di Jakarta ya. Jadi rumah sakit yang kerjasama sama kita tuh di Cipto, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan, dan RSPAD Gatot Subroto. Jadi pasien-pasien kami dari rumah sakit tersebut mereka datang ke kita. Nah yang datang berobat ke Jakarta itu bukan cuma sekitar Jakarta atau Jawa ya, juga datang dari berbagai pulau. Jadi datang bisa dari Papua, bisa dari Kalimantan, bisa dari Sumatera, bisa dari Bengkulu atau dari Flores, Ternate, itu semua datangnya dirujuknya ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, yaitu Cipto Mangunkusumo. Yang selalu mereka mengatakan adalah rumah sakit puskesmas atau puskesmas raksasa. Jadi segala macam pasien yang bila datang atau di daerahnya tidak ada pengobatan, biasanya dikirimnya ke Cipto Mangunkusumo. Jadi kita menampung banyak sekali orang tinggal itu. Nanti kita mengantisipasinya adalah yang tadinya memang kita awali waktu YKK baru berdiri, kita mulai cuma kapasitas 5. Terus kita nyewa lagi tempat yang lebih besar lagi, kapasitas 18. Akhirnya kita bisa buat rumah kapasitasnya 26. Ternyata masih kurang juga. Kita naikin lagi rumahnya sekarang. Yang sekarang ini kapasitasnya bisa menampung 50 anak. 50 anak. Jadi cukup banyak kita bisa menampung. Dan perlu diketahui juga bahwa penderita kanker di dunia ya Mas ya. Di dunia ini setiap 3 menit ada yang
terdiagnosa kanker. Jadi bayangin kalau di dunia ini, di Indonesia perkiraan lah kalau di negara maju selalu kurang lebih diperkirakan setiap 1 juta anak, 120 anak menderita kanker setiap tahun. Jadi kalau kita perumpamaan atau kita asumsikan kalau di Jakarta anak-anaknya 4 juta ya, 4 juta anak berarti 480 anak per tahun didiagnosa kanker. Dan ini kemana mereka? Tempatnya di mana mereka semua itu gitu. Jadi butuh tempat untuk penampungan untuk mereka sambil tinggal di rumah sakit, mereka tinggal di rumah kita atau di rumah. Sekarang rumah singgah udah ada beberapa. Iya, tadi sempat ke atas lihat aktivitas anaknya, Bu. Oh, udah lihat ya, udah tadi beberapa anak. Jadi itu polanya itu pembelajaran itu jadi satu ya, Bu ya? Ya, nah kita ini kan juga program utama kita juga, yang kedua unggulan kita adalah kita memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak ini. Jadi mereka lagi dirawat di rumah sakit, mereka juga belajar. Mereka lagi tinggal di rumah kita, mereka pun juga ada guru-guru. Jadi kita merekrut guru-guru. Jadi bukan relawan ya, guru-guru yang kita gaji dan mereka mengajar anak-anak ini. Dan umumnya mereka semua SPD, sarjana pendidikan. Sehingga anak-anak ini yang lagi sakit, kadang-kadang orang tua memang reaksi utamanya adalah, udahlah Bu, anak saya lagi sakit, nggak usah dipaksa belajar gitu ya. Nah ini yang kita coba sampaikan kepada masyarakat, bahwa anak-anak yang sakit kanker adalah anak-anak umum. Jadi anak-anak biasa yang kebetulan lagi sakit kanker. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi sekolah tuh berhak. Nah karena tingkat umurnya kan beda-beda. Jadi kita nih yang diajar juga beda-beda. Jadi dari mulai PAUD sampai SD sampai SMP itu yang paling banyak ya. SMA ada 1-2 lah. Nah kita sistem belajarnya kayak bimbel. Nah kita pakai kurikulum yang formal, yang sekarang adalah istilahnya kurikulum 2023 atau zamannya Mas Menteri dulu ya, kurikulum Merdeka Belajar. Ya itu yang masih dipakai dan anak-anak ini semua belajar. Dan tugas daripada guru-guru adalah berkomunikasi dengan sekolah asal. Jadi si anak-anak ini tidak terlambat sekolahnya atau tidak, apalagi di drop out. Jadi kita sampaikan kepada gurunya, kepada kepala sekolahnya, kalau mereka tuh lagi berobat, tinggalnya di kaki, di rumah kita, tapi mereka juga mendapatkan pendidikan loh. Jadi tolong jangan di drop out ya di sana. Nah, kami akan transfer nilainya. Jadi kami tidak memiliki sekolah yang ini, tapi kami sebetulnya hanya mengisi waktu mereka dengan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang mereka dapat di sekolah, dan kemudian nilainya kami transfer ke sekolah asal. Berarti dapat diartikan sama aja ya, apa namanya, pola pendidikannya, cuma memang di rumah singgah ini belajarnya dan transfer nilainya ke sekolah yang mereka sekolah gitu ya. Itu merupakan program unggulannya ya Bu ya. Selain itu apalagi Bu program unggulannya? Nah kemarin tahun lalu ya juga kami sering berdialog dengan Pak Menteri, Pak Menkes, dan pada satu kesempatan, yaitu pada saat meresmikan ulang tahun, memperingati ulang tahunnya YKK tahun kemarin 2023, saya ditegur sama Pak Menkes, Bu Ira, kan sekarang udah bikin rumah singgah, udah bikin punya program sekolahku, itu kan semuanya after DASIK, jadi mereka udah sakit. Sekarang tolong dong digenjot untuk bikin edukasi kepada masyarakat. Jadi semacam mengedukasi masyarakat bagaimana mengenali gejala-gejala kanker pada anak. Jadi disinilah kanker pada anak itu berbeda dengan kanker dewasa. Anak tuh bukan dewasa kecil. Nah ini yang sering juga disalahartikan ya. Jadi kalau berobat waktu dulu, ya 10 tahun yang lalu, yang ngobatin juga kadang-kadang dokter kanker dewasa. Padahal anak itu penanganannya berbeda, ya kan? Kalau
anak sakit kan kita ke dokter anak, Iya. ya kan. Demikian pula juga anaknya sakit kanker ya ke dokter anak yang ahli kanker anak gitu. Nah ini yang kita coba sosialisasikan. Dan yang lebih utama lagi adalah kanker pada anak tidak bisa dideteksi, tetapi dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Jadi yang paling selalu kita coba jangkau atau edukasi adalah umumnya orang tua. Jadi ibu-ibunya, bapaknya, atau kader-kader PKK ya, supaya mereka bisa, kalau kader PKK kan tugasnya kan memang memantau di wilayah lingkungannya gitu ya, untuk mengenali kalau ada tanda-tanda seperti ini, bawa ke puskesmas, bawa ke dokter, dirujuk langsung ke Jankes terdekat gitu. Demikian pula juga orang tua. Ya kita sih nggak mengharapin semua anak akan sakit, tapi paling nggak orang tua tuh paham. Dan dia bisa mengedukasi tetangga-tangganya, kalau ada gejala sini atau kita lihat ada tetangga sekeliling kita punya gejala seperti apa yang diduga, itu supaya segera mereka ke pelayanan kesehatan. Karena jujur nggak semua juga pelayanan kesehatan tahu bagaimana nanganin anak kanker. Jadi ini satu tantangan dan satu tugas berat, dan kita jadikan itu program utama kita juga supaya orang lebih aware, orang lebih paham gitu loh. Jadi jangan terlalu terlambat berobatnya. Demikian pula juga bagi tenaga-tenaga dokternya. Kalau dokter-dokter di puskesmas kan umumnya dokter-dokter muda ya. Di dalam pendidikan mereka pasti udah pernah diajari, tapi mungkin lupa. Jadi kita bantu refresh, jadi kita bikin kegiatan seminar atau seminar ilmiah gitu untuk dokter-dokter puskesmas ini. Kami bekerja sama dengan Kemenkes. Itu menjadi program unggulan kita juga. Jadi kita bersama-sama Kemenkes dengan Direktorat Promosi Kesehatan, dengan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular untuk mengedukasi atau mensosialisasikan pengenalan gejala kanker pada anak. Jadi ini luar biasa banget karena kepedulian Pak Menteri Kesehatan secara terus-menerus fokus kepada kanker dan terutama juga kanker anak. Jadi kita merasa bangga dan terima kasih sekali. Selain di Jakarta ada cabang-cabang YKK lain berarti di daerah ya Bu ya? Iya. Apakah programnya sama? Sama. Kita memang sekarang udah memiliki 7 cabang ya. Jadi ada di Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, dan Manado. Tapi dan di kota-kota tersebut kita juga punya rumah singgah, punya rumah kita juga. Juga programnya sama, punya sekolah juga ya. Dan sekolah itu bukan cuma di rumah kita ya, tapi juga di rumah sakit. Seperti tadi kan saya cerita kalau di Jakarta kan dengan 5 rumah sakit. Kalau di cabang-cabang misalnya di Bandung kita kerjasama dengan rumah sakit Hasan Sadikin. Kalau di Jogja dengan rumah sakit Sarjito. Di Semarang dengan rumah sakit Karyadi. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit tersebut membantu anak-anak yang lagi dirawat di situ. Jadi di rumah sakit tersebut kami disediakan ruangan yang disebut sekolahku. Jadi anak-anak yang lagi berobat tuh belajar juga. Jadi dan jangan salah ya, anak-anak yang sakit kanker ini juga normal ya kalau dia lagi badannya enak, udah selesai di kemo, bisa main, bisa berlari. Jadi kayak anak normal aja. Jadi mereka bukan anak-anak disabilitas, tetapi mereka anak normal yang kebetulan lagi sakit kanker. Jadi kita harus beri haknya untuk dia tetap belajar. Jadi di semua cabang kita, kecuali Manado, kita punya rumah singgah dan kita juga punya sekolahku. SOP-nya semua sama. Oh ya, tadi udah disebut program-programnya Bu ya. Ketika ada orang tua yang dikatakan kurang mampu, itu gimana ya kaki menghadapinya Bu? Ya, masalah mampu dan nggak mampu itu relatif. Sebab kalau orang sakit kanker atau punya keluarga sakit kanker, umumnya dimiskinkan oleh penyakit itu. Jadi kebetulan bisa aja dia hidup suami istri kerja untuk menafkahi keluarga cukup. Tapi dikala anaknya sakit, itu langsung bisa dimiskinkan.
Jadi kita menampung anak-anak atau orang tua itu bukan yang tidak mampu, tetapi ada juga yang memang mampu. Tetapi kalau untuk ngobatin kanker atas biaya Iya, sendiri juga nggak iya, bisa gitu loh. Jadi dia harus juga pakai BPJS, dan untuk tinggal seperti di rumah singgah jauh dari kampungnya, kan dia juga butuh biaya ya. iya. Kalau seandainya dianggap mampu, itu pun juga biasanya bertahan 3 sampai 5 bulan. Padahal pengobatan kanker itu bisa 2 tahun, tergantung kondisi anak. Jadi kalau kondisinya anaknya kurang baik atau banyak komplikasinya ya, otomatis bisa molor lebih dari 2 Iya, tahun iya. gitu loh. Nah, untuk pembiayaan ini juga nggak mudah, nggak murah. Jadi lagi-lagi bukan hanya yang tidak mampu, yang mampu pun bisa dimiskinkan. Memang dengan adanya BPJS itu sangat-sangat terbantu, tetapi lagi-lagi orang juga kan banyak ya kita nampung orang tua misalnya dari Papua datang ke sini, dia kan nggak akan mungkin yang nungguin di sini misalnya ibunya sama anaknya, kan nggak mungkin dia setiap bulan dia pulang ke Papua. Iya. Kan pasti dia akan di sini. Kalaupun pulang, bisa-bisa dia nggak bisa balik sini lagi karena nggak punya ongkos. Yang seperti itu loh Mas. Jadi kalau dia di sini, untuk pulang pergi ke rumah sakit butuh biaya. Untuk nungguin anak di rumah sakit juga butuh biaya ya. Untuk yang nungguin, kalau anaknya mungkin ditanggung ya, makannya, minumnya. Tapi yang nungguin kan juga perlu makan, perlu mandi, perlu tidur ya. Disinilah peranan YKK, kita sediakan semua itu dengan rumah kita. Jadi Itu bisa. termasuk program unggulannya kaki Bu? Iya, rumah kita itu ada program unggulan ya. Jadi membantu mereka juga mengedukasi, hidup juga dengan bagaimana mengatasi kanker juga kita bantu ya. Jadi kita mencoba membantu sedemikian rupa supaya mereka betul-betul datang ke Jakarta, ke tempat-tempat di mana kami berada itu betul-betul fokus untuk pengobatannya. Jadi nggak usah mikirin uang transportasi dari rumah kita ke rumah sakit, atau dia mau makan, karena makanan dari rumah kita itu bisa kita kirim untuk dia ke rumah sakit. Ya, untuk yang nunggu. Iya, betul. Kalau memang nggak bisa dikirim, mereka yang ngambil. Jadi gantian lah. Jadi yang lagi di rumah sakit dia nungguin, teman-temannya yang lagi di rumah singgah lagi nggak dirawat dia yang anterin. Demikian pula sebaliknya gitu. Tadi masalah biaya juga kan tadi di-mention ya Bu. Selain itu apalagi sih Bu kendalanya dari keluarga pasien ini? Nah yang sekarang cukup berat adalah walaupun ada BPJS, kadang-kadang atau juga sering adanya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi ini sesuatu juga. Misalnya kanker itu kan sering berubah menjadi penyakit kanker kedua. Jadi misalnya awalnya dia sakit kanker leukemia misalnya ya. Itu kemudian bisa jadi second metastase atau beralih ke kanker ginjal. Nah, di dalam dugaan dari dokter bahwa dia kena kanker ginjal, itu sering diperlukan tindakan pemeriksaan. Apakah itu MRI, apa itu CT scan, atau pemeriksaan laboratorium, segala macam itu, untuk menegakkan diagnosa dari kanker kedua ini. Nah, ini yang selalu butuh waktu untuk ngurusnya melalui BPJS. Sementara kanker kan nggak bisa nunggu. Ya, harus segera bisa diputuskan. Supaya dokter tahu kemana arahnya. Kan kalau diobatin pertama leukemia, terus sekarang diduga kanker ginjal misalnya, pengobatannya kan beda. Jadi, nah untuk menentukan dulu ini, dokter harus yakin dulu nih, ini benar-benar kanker ginjal. Nah itu perlu tindakan-tindakan, mau nggak mau YKK membiayain biaya-biaya tersebut. Karena kita nggak bisa nunggu gitu. Jadi akhirnya menjadi, wah jadi kita jadi biayanya juga jadi banyak lagi nih ya. Gitu. Tapi ya puji Tuhan banyak sekali donatur atau para pemerhati, orang-orang yang peduli, yang membantu YKK sehingga bisa mengatasi biaya-biaya tersebut. Jadi apa sih Bu harapan Ibu dalam mendirikan rumah singgah ini, terus untuk masa-masa depan anak yang penderita kanker ini? Iya, kita sih kalau dengan adanya kegiatan ini tentu kita berharap bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah dan tentunya yang terkait ya.
Jadi bisa juga dengan komunitas atau dengan pengusaha ataupun dengan profesi ya. Kita harapkan ya makin bisa segera ditingkatkan survival rate-nya. Jadi keberhasilan dari pengobatan. Sebab di negara maju penyakit leukemia itu bisa dibilang udah 90% bisa sembuh. Sedangkan di sini kan belum. Jadi ini yang kita kepingin makin ke sana itu makin lebih baik dan lebih baik. Itu satu. Kedua, tenaga dokter-dokter kanker anak ini juga harus bertambah. Di Indonesia ini dokter yang bisa nanganin kanker anak tuh cuma 70 loh Mas. Seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangin coba anaknya segini banyak, dokternya cuma 70. Nah harapan kita mudah-mudahan tahun depan kita bisa katanya akan meningkat menjadi 2 kali lipat. Itu luar biasa ya, kalau seperti itu ya. Kita berharap ya. Jadi pasien-pasien yang sakit itu nggak perlu jauh-jauh datang ke semua kota-kota besar untuk itu, bisa dilayani di provinsi-provinsi gitu ya. Betul. Jadi harapan saya juga di provinsi itu ada, semua provinsi ada pengobatan kanker pada anaknya. Jadi orang tua atau keluarga harus berpisah itu dikurangin lah. Jadi supaya mereka juga kumpul saudara kan. Jadi nggak usah tetap jauh-jauh dari Papua datang ke Jakarta atau dari Kalimantan datang ke Jakarta gitu kan. Kasihan ya mereka harus berpisah dengan keluarga. Itu sangat berat ya. Itu yang harapan saya sih. Terus Bu, dengan semakin banyaknya penderita kanker anak di Indonesia, gimana sih mendeteksi dininya Bu, dan gimana cara pencegahannya sih Bu? Nah ini bedanya, kanker pada anak dengan kanker dewasa itu berbeda total. Kanker anak itu bukan dewasa kecil. Jadi pengobatannya pun nggak boleh dengan dokter dewasa, tapi harus dengan dokter ahli kanker anak. Dan bedanya juga, anak tuh penyakit kanker anak nggak bisa dideteksi. Tetapi harus dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Jadi di sini gejala-gejala dan tanda-tandanya misalnya ya, di sini kita di brosur ini kita ada brosur yang kita bagikan setiap kali kita edukasi. Itu di situ disampaikan ya tanda gejala kanker anak. Jadi misalnya penyakit leukemia, itu tanda-tandanya adalah infeksi ya, sering infeksi, terus gangguan koagulasi, gangguan trombosit, kegagalan sumsum tulang, sering pendarahan, sering mimisan ya, atau panas yang suhu badan tuh panas sekali enggak, tapi normal juga enggak, jadi sumeng. Kalau orang Jawa bilang sumeng. Itu patut dicurigain kalau sumengnya berulang-ulang. Jadi dia misalnya dia sumeng terus diobatin, ternyata sembuh, obatnya habis, sumeng lagi. Nah itu kita mesti waspada. Lebih baik orang tua segera minta sama dokternya untuk diperiksakan lebih teliti, karena sering juga rancu dengan demam berdarah, dengan muntaber, gitu-gitu ya, sering rancu dengan flu ya. Atau misalnya kondisinya tuh nggak nafsu makan, dipikir barangkali kurang gizi atau kurang kalsium atau apapun gitu ya. Itu sering seperti itu. Semua diduga-duga kecuali kanker. Ini yang kita juga harapkan dokter juga udah lebih jeli nih kalau seandainya ada tanda-tanda seperti itu, segera periksa darahnya. Jadi supaya jangan lagi, karena kita banyak sekali yang datang terlambat itu karena itu diagnosanya terlambat sehingga kankernya udah lebih menyebar. Itu yang sehingga menyulitkan di dalam pengobatannya. Disangka itu gejala-gejala biasa, tapi totalnya malah ada gejala kankernya gitu ya Bu ya. Dan kelebihannya adalah kanker pada anak dapat diupayakan sembuh. Kalau udah dikenali gejala-gejalanya. Jadi dikenali gejalanya, segera ditanganin oleh dokter yang tepat, di kemo diobatin, kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Oh iya, tadi juga sempat berbincang juga di atas sama pengurusnya. Ketika baru sampai di sini sekitar 2 bulan atau 3 bulan, dia langsung meninggal. Itu mungkin itu salah satu terlambat penanganannya ya Bu ya. Bukan penanganan, terlambat dari diagnosanya. Jadi dari di kampungnya mungkin orang tuanya abai.
Dia pikir flu aja biasa, anaknya mimisan biasa, dikasih sirih, dikasih apa gitu kan. Anaknya nggak nafsu makan, juga dianggap biasa, oh ini capean kali gitu. Karena anak-anak yang sakit kanker tanda-tandanya itu jadi lesu, nggak nafsu bermain, badannya makin lama makin turun. Itu udah gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Nah sering orang tua yang kurang paham atau kurang tinggi ya pendidikannya ya, mereka suka abai. Itu. Sama tadi itu ada apa namanya, ngelihat juga anak yang katanya ketika dikasih pengetahuan dia suka lupa gitu ya Bu, cepat lupa. Itu juga tanda-tanda. Jadi kadang nggak bisa fokus kan. Mungkin kepalanya sakit ya kan, atau ada badan yang sakit. Itu kalau sakit leukemia itu juga gitu, tulang-tulangnya sakit. Pokoknya tanda-tanda itu harus kita waspadain. Dan itu bisa diketahui tentunya yang paling dekat kan ibunya. Jadi mesti diketahui, dipahamin. Jadi beda seperti kanker dewasa ya. Kalau kanker dewasa kan kita bisa tahu yang batuk terus-terusan, kemungkinan kanker paru ya, atau kanker payudara. Tapi kalau anak nggak bisa justru dikenalin gejalanya. Ini gejala-gejalanya ini nih, ada pembekakan di sini ya, livernya bengkak. Nah itu tuh mesti segera pemeriksaan supaya betul-betul diyakini bahwa itu bukan kanker. Sebab kalau udah kanker tuh sudah 6 bulan, 3 bulan, nah itu udah berat. Berarti pertolongan pertamanya harus diperiksa ke dokter lah ya Bu ya. Dokter pun juga nggak sembarang dokter. Nggak semua juga paham ya. Iya. Maksudnya nggak menduga bahwa demikian. Dipikir udahlah ini saya obatin aja sakit flu, demam berdarah, apalah gitu ya. Tapi ternyata kok nggak sembuh-sembuh nih dok, gitu kan. Malah pergi ke alternatif gitu kan, misalnya kan. Kecuali kanker mata. Kalau kanker mata beda. Kanker mata itu ada titik di retina, jadi kayak mata kucing tuh, kalau kena sinar mantul, nah itu adalah kanker mata. Itu yang bisa dideteksi. Itu pun juga kalau udah ketahuan seperti itu, matanya mesti dioperasi. Tapi kan kadang-kadang orang tua nggak, anak saya itu dari kecil itu bagus, itu wahyu, dapat inilah apa gitu kan ya. Yang kayak gitu. Jadi ini yang kita harus waspadai, segera bawa ke ahlinya untuk tahu. Mau berarti ke dokter ahlinya ya Bu ya, bukan ke dokter umum atau segala macam. Sebetulnya dokter puskesmas juga tahu. Itu dia tadi, dokter puskesmas sudah ngerti, cuman ya perlu pencerahan lagi lah. Makanya YKK dengan alasan-alasan seperti itu, YKK selalu gencar untuk mengadakan webinar-webinar khusus untuk kader-kader PKK. Untuk dokter-dokter puskesmas yang di wilayah-wilayah di pelosok-pelosok, untuk mereka bisa mengenali tanda-tanda itu semua. Dengan harapan dia makin cepat tahu, makin segera bawa ke rumah sakit, bisa ditangani dengan baik, bisa sembuh gitu. Itu maunya. Iya. Terakhir Bu, jadi apa nih pesan Ibu untuk masyarakat yang terlibat dalam upaya mendukung anak-anak penderita kanker anak? Ya tentunya yang paling utama adalah pada para orang tua ya. Kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Tapi tetap semangat, jangan pergi ke alternatif. Pergilah ke medis, ya jangan ke alternatif. Dan bagi masyarakat yang mau membantu, kita banyak cara bila Anda mau membantu. Mungkin kalau nggak tenaga, Anda bisa bantu kita dengan memberikan donasi. Ini seperti ini nih Mas. Ini kan merchandise kaki ya. Kita nih mencari dana juga dengan menawarkan ini kegiatan ini, tumbler, kita ada banyak produk-produk lainnya, ada topi ya. Kita harapkan dengan kepedulian masyarakat juga bisa membantu kita, sehingga ya kita bisa terus membantu anak-anak kanker ini kan. Ini biayanya nggak kecil ya. Tapi terima kasih kepada seluruh pemerhati, terutama Kompas TV yang telah membantu kita. Ini juga membantu untuk menyebarkan di luar sana bahwa jangan khawatir. Bila dikenali tanda-tanda dan gejala-gejalanya, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat dan tetap semangat, jangan bawa ke alternatif. Tetap semangat karena kanker pada anak bisa diupayakan sembuh. Siap. Perjalanannya dalam mendirikan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia adalah bukti nyata dari keteguhan hati dan kasih sayang untuk anak-anak yang membutuhkan. Semua yang telah dilakukan oleh YKK dari bantuan medis hingga rumah singgah sangat berarti bagi banyak keluarga di Indonesia.
Semoga perbincangan ini bisa membuka mata masyarakat akan pentingnya dukungan dan akses perawatan yang tepat bagi anak-anak penderita kanker. Semoga semakin banyak orang yang tergerak untuk ikut serta dalam perjuangan ini.